Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada. Mari kita mulai ibadah online pada sore hari ini. Di tempat Anda, di kursi dimanapun Anda berada, di situ Tuhan hadir. Buka hatimu, buka rohmu. Tuhan siap melawat saudara semuanya. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan buat sore hari ini Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan beribadah Tuhan. Mencari wajah-Mu Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Akan mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah memulai yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau lahir, Engkau mati, Engkau bangkit dan terangkat ke surga Tuhan buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan genap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku menyembah-Mu, sekarang ku menyembah Allah yang mulia, pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan genap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, agar indah bagimu. Haleluya, ku sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang kudus yang kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Dia ajaib. Haleluya. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Di dalam hadirat-Mu ada jawaban Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji.
yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di. Katakan, Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di. Sebab Engkau mulia Tuhan, Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Berikan tepuk tangan yang sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau sudah memerdekakan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan, karena Tuhan jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Amin. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Apa yang kita alami akhir-akhir ini, kita nggak tahu ke depan, kita nggak tahu 1 menit ke depan, kita nggak tahu 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 bulan ke depan. Dalam setiap musim hidup kita, Dia Allah yang tetap setia, Dia Allah yang selalu menolong dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau penolong dalam hidup kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
hidupku. Ya, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa Surgawi, kembali pada sore ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh mengikuti ibadah kami sekalipun secara online Tuhan. Tetapi kami tetap merasakan penyertaan-Mu, kami tetap merasakan kehadiran-Mu, kami tetap merasakan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada sore ini, untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami menyerahkan sebentar Tuhan, pemberitaan kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu, biarlah jadi saluran berkat Tuhan. Engkau nyatakan isi hati-Mu kepada seluruh jemaat-Mu, firman-Mu pada sore ini boleh memberi kekuatan, firman-Mu boleh memberi pengharapan, firman-Mu Tuhan boleh menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akan mendengar firman-Mu hanya demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada sore ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah. Ya, kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada sore ini. Ya, kebenaran firman Tuhan bertemakan ya, ada harapan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Ada harapan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan sama-sama buka di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, saya ulang. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 ini mungkin sudah belasan kali atau bahkan mungkin puluhan kali Bapak Ibu Saudara baca. Ya, Bapak Ibu Saudara renungkan, mungkin menjadi ayat favorit ya, menjadi ayat mas tiap-tiap pribadi kita. Setiap kali kita mendengar, membaca akan firman Tuhan, ada sesuatu yang baru boleh kita dapatkan. Setiap kali orang mendengar kata diberkati, ya, kata diberkati, itu terus kadangkala pikirannya berkat secara finansial, berkat secara keuangan. Tetapi wujud daripada berkat Tuhan itu banyak macamnya, ya. Bapak Ibu diberi kekuatan, kesehatan, itu juga berkat yang luar biasa. Bapak Ibu diberi pekerjaan baru, disediakan lapangan pekerjaan baru, itu juga berkat Tuhan. Di dalam rumah tangga keluargamu dijauhkan dari masalah, dijauhkan dari persoalan, dijauhkan dari pergumulan, itu juga merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Di sini kebenaran firman Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita boleh jujur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak kita itu mengandalkan Tuhan dalam setiap jalan hidupmu. Apalagi dalam bulan-bulan ini, apalagi dalam minggu-minggu ini, hari-hari ini, ya, kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak menentu, banyak pergumulan, banyak kesulitan.
kepada siapa kita mengandalkan hidup kita. Kadangkala kita lari justru kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kita lari kepada kerabat kita lari kepada sahabat kita lari kepada orang-orang di sekitar kita. Kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 17 boleh memberi pelajaran kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Diberkati engkau apabila engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara senantiasa mengandalkan Tuhan? Dan di sini dikatakan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kadangkala orang itu mengalami yang namanya putus pengharapan. Ya, melihat masa depannya kok sudah tidak menjanjikan. Sudah kena PHK karena memang kondisi saat ini yang seperti Bapak Ibu bisa rasakan. Ya. Pekerjaan yang begitu dicintai, pekerjaan yang begitu lekat ya dengan setiap harinya tiba-tiba terkena PHK. Seolah-olah harapannya putus, seolah tidak ada lagi hari esok yang bisa dijalaninya. Atau mungkin bagi muda-mudi ya, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ada surat pemutusan ya. Hubungan kasih, bukan PHK itu hubungan kerja, tapi hubungan kasih tiba-tiba di PHK dengan kekasihnya ya. Wah, seolah-olah putus pengharapan. Padahal dia satu-satunya yang ada di hatiku, dia satu-satunya yang aku cintai, tidak ada wanita pria lain selain dia. Ya, putus pengharapan. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada sore ini boleh memberi kekuatan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan pelajari Bapak Ibu ya, satu situasi dan kondisi yang begitu mengenaskan dialami ya oleh seorang yang menurut pemandangan banyak orang kisran di masa depan ya. Tetapi dia itu begitu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia itu mengandalkan Tuhan dalam situasi kondisi sulit yang dia alami. Kita akan sama-sama baca di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-6, 46. Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-46. Ya, nah, saya akan membacakan ayat demi ayat ya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan sama-sama ya tetap menyimak. Jangan hanya mendengar, tetapi kita ikut menyimak ya. Buka Alkitabmu, buka handphonemu ya, yang bagian Alkitab tentunya. Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-46 mulai. Perikop judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi ketika Tuhan itu keluar dari Yeriko ya, di tepi jalan itu ada seorang yang bernama Bartimeus. Kondisi keadaan Bartimeus ini sangat menyedihkan. Di sini dikatakan dia itu sudah buta ya, dan pekerjaan setiap harinya sebagai pengemis. Yang namanya pengemis itu maaf kata melarat. Lebih kasarnya lagi kere. Tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tidak ada sesuatu yang bisa menaikkan harga diri daripada orang yang namanya Bartimeus.
Bartimeus ini buta, Bapak Ibu Saudara, ya. Memang tidak dikisahkan, tapi mungkin ini sudah sejak lahir Bartimeus itu buta. Wes buta, pengemis sisan, miskin, ya. Hidupnya itu di bawah rata-rata, di bawah garis kemiskinan, ya. Jadi orang duwe apa-apa, pekerjaannya setiap hari itu hanya mengemis, hanya memohon belas kasihan dari orang-orang yang lewat di pinggir jalan, di mana setiap hari Bartimeus ditempatkan di situ. Mungkin dari rumahnya dia dituntun, ya, untuk dia bekerja sebagai pengemis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memposisikan pribadi kita seperti apa yang dialami Bartimeus, bisakah, adakah kita masih punya harapan untuk hari esok kita? Masihkah kita punya harapan untuk masa depan kita? Ya. Sekarang bagi cewek-cewek, siapa yang mau dengan Bartimeus? Kalaupun dia buta, sekalipun dia buta, tapi seandainya dia kaya raya, sugih blegedu, ya, punya properti banyak, punya deposito banyak, ya. Oh, tentunya banyak yang mengerumuni dia. Wanita-wanita cantik mesti mendekati Bartimeus. Lah ini wes buta, melarat meneh. Tidak ada harapan bagi seorang yang bernama Bartimeus, ya. Kondisinya, situasinya, keadaannya sangat memprihatinkan, ya. Untuk kesenangan pribadinya saja Bartimeus ini mungkin sudah menekan, ya, menekan sedalam-dalamnya. Mungkin dia apa adanya, untuk hidup dia hanya menaruh dari hasil setiap hari dia mengemis, ya, untuk mencukupi keperluan pribadinya. Tidak ada kelebihan Bapak Ibu Saudara. Apa yang dialami Bartimeus pada waktu itu, ya? Tetapi kembali lagi ada harapan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Dia memang buta Bapak Ibu Saudara, tetapi dia tidak tuli. Jadi Tuhan itu kalau memberikan kekurangan kepada seseorang, dia juga memberikan kelebihan. Jadi kalau dia buta belum tentu dia itu juga tuli, dia juga timpang, tidak, ya. Kekurangan fisik yang dialami Bartimeus, dia itu buta secara fisiknya, ya. Tapi secara status sosialnya dia itu pengemis, ya. Jadi kehidupannya itu melarat. Ketika didengarnya, jadi dia buta tetapi telinganya itu masih tajam mendengar, ya. Orang kalau ada kelemahan di satu sisi, pasti Tuhan memberikan kelebihan di sisi-sisi yang lain, ya. Bartimeus krungu, ya. Wah, itu kok orang banyak berbondong-bondong, mungkin kan dari mulut ke mulut senantiasa menyebutkan yang namanya Yesus. Yesus yang berkuasa, Yesus yang banyak kali mengadakan mujizat, Yesus yang penuh belas kasihan, itu mungkin didengar oleh Bartimeus, ya. Jadi ketika telinganya mendengar orang banyak lalu lalang mengikuti Tuhan keluar dari Yeriko, ya, dan berjalan mungkin melewati Bartimeus. Dia tidak tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Dia menaruh harapan besar kepada Yesus. Ya. Kalau Bartimeus itu dia tidak mengandalkan Tuhan, dia meneng wae, iya toh. Ya wis ben lewat, ya wis ben. Nek orang banyak lewat, siapa tahu justru kalau melihat aku meminta-minta banyak orang yang mengulurkan tangannya, menyerahkan keuangannya untuk aku, ya. Tetapi Bartimeus fokusnya itu hanya kepada Yesus. Ketika dia mendengar Tuhan berjalan bersama murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Dia mengandalkan Tuhan, dia menaruh harapan besar kepada Tuhan. Ya. Ayat yang ke-48.
Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Mungkin ketika pertama kali dia berteriak sekencang-kencangnya, dia berteriak sekuat tenaganya, ya. Mungkin kalau volume yang paling pol Dewi, ya. Orang banyak mulai terusik. Orang banyak mulai rasa seneng, iki ngopo ya toh. Wes pengemis kok berteriak-teriak minta dikasihani, ya. Orang banyak menegur dia, orang banyak mungkin tidak memandang sebelah mata dengan pribadi yang namanya Bartimeus. Ya. Disuruh meneng, aja bengok-bengok. Tapi Tuhan melihat, ya. Tuhan itu tidak pernah menutup hatinya. Ketika Bartimeus dia berteriak, "Anak Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Iya. Tuhan berhenti. Tuhan mengatakan, panggil dia. Iya. Panggil dia. Ayat yang ke-49 ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau, ya. Jadi ketika Tuhan katakan kepada orang itu panggil dia, ya. Orang-orang menghampiri Bartimeus katakan, ya. Kuatkan hatimu, berdiri, ia memanggil engkau. Ya. Apa yang Bartimeus lakukan? Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia menanggalkan jubahnya, ya. Dia merasa dia tidak layak. Dia merasa dirinya itu tidak layak menghampiri Tuhan. Ya. Dia tanggalkan keakuannya, dia tanggalkan harga dirinya, dia tanggalkan semuanya ketika dia datang menghampiri Tuhan. Ya. Tuhan katakan kepada Bartimeus itu, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya. Tuhan itu satu pribadi yang luar biasa. Tuhan itu tidak gegabah, ya. Langsung terus Bartimeus sembuh kamu dari butanya. Enggak, Tuhan tanya, ya kan? Karena Bartimeus itu kondisinya ada dua yang memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, itu dia buta. Yang kedua, status ekonominya itu dia kurang, dia itu pengemis, dia itu tidak punya. Ya. Makanya Tuhan katakan apa yang ingin aku perbuat bagimu. Tuhan tanya, jangan sampai Tuhan salah, jangan sampai Tuhan tidak memberi seperti apa yang diharapkan, apa yang diminta, apa yang dimohon dari Bartimeus. Bartimeus katakan ayat yang ke-51 ya. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tidak diceritakan seberapa sudah umur daripada Bartimeus pada waktu dia bertemu dengan Tuhan ya. Oh, mungkin sudah belasan atau mungkin sudah puluhan tahun ya. Dia sangat merindukan untuk dia bisa melihat. Kalau dia punya uang, kalau dia punya sesuatu yang dia bisa beri untuk berobat ya, untuk mengobati matanya yang buta. Tapi dia tidak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara. Lawang hariannya aja dia pengemis kok, ya. Dari mana dia punya keuangan yang cukup untuk dia berobat? Ya. Dia meminta belas kasihan daripada Tuhan. Rabuni, ya, supaya aku dapat melihat. Ini yang menjadi pergumulan daripada Bartimeus, ini yang menjadi kerinduan daripada Bartimeus, ini mungkin menjadi tangisan setiap hari Bartimeus kepada Tuhan. Kapan yo aku bisa melihat? Kapan yo aku bisa normal seperti orang-orang yang lain?
yang hidup tidak pernah bergantung dengan orang lain, yang bisa mengerjakan ini dan itu tanpa bantuan orang lain karena keterbatasan fisik yang dia punya. Ya. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini harapan terbesar dari Bartimeus. Ini ya sesuatu yang dia minta kepada Tuhan. Dia yakin dan percaya apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan kepada Tuhan, dia pasti mendapatkannya. Ya. Seperti Yeremia 17 ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bartimeus itu tidak tidak isin ya. Dia itu ndak jaim untuk di hadapan banyak orang, ndak ya. Dia tetap berteriak, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan dia mendapat berkat yang luar biasa, yang tidak pernah dia nikmati sebelumnya, ya. Dan Tuhan katakan ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus menaruh harapan besar kepada Tuhan. Bartimeus memiliki iman yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Ya. Kan tidak mungkin Bartimeus menyuruh orang untuk menuntun dia mengikuti kemana Tuhan ada. Tuhan berada, padahal kan Tuhan keliling terus. Tuhan tidak pernah diam di tempat. Seperti saya dan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kan ya. Harus stay di rumah, tidak boleh kemana-mana. Tuhan tidak bisa diam di satu tempat. Tuhan itu terus berjalan dari satu desa ke desa, satu daerah ke daerah, satu wilayah kepada wilayah yang lain. Kan tidak mungkin Bartimeus menyuruh, ayo ikuti kemana Tuhan pergi. Ya. Mungkin dia menaruh harapan, kapan ya Tuhan berjalan di jalan di mana aku berada. Mungkin sudah lama dia mendengar tapi tidak ada kesempatan untuk dia bertemu dengan Tuhan secara langsung. Ya. Dan saat yang tepat, saat yang pas. Ya. Ketika Tuhan Yesus berjalan di depan Bartimeus, diikuti oleh rombongan banyak orang. Iman yang begitu luar biasa timbul dalam hati daripada Bartimeus. Ya. Tuhan katakan pergilah, imanmu itu yang menyelamatkan engkau. Seketika itu juga keajaiban terjadi. Seketika itu juga mujizat terjadi. Ya. Tuhan memang di dalam Markus 10 ini tidak diceritakan Tuhan menyentuh matanya Bartimeus, tidak. Tuhan hanya berkata imanmu itu yang menyelamatkan engkau. Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, masihkah kita punya iman yang kuat? Masihkah kita punya iman yang luar biasa? Masihkah kita punya iman kepada Tuhan? Ya. Kalau kita menghadapi hari-hari yang seperti ini, tidak bisa dipastikan kapan semuanya berakhir, tidak bisa dipastikan kapan kita bisa berkegiatan seperti dahulu-dahulu ya. Masihkah kita punya iman yang kuat kepada Tuhan? Kita belajar kepada satu pribadi, satu kehidupan seorang yang bernama Bartimeus. Orang diharapan Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu yang diandalkan. Hidupnya itu hanya dari belas kasihan orang. Dia bisa makan itu hanya dari belas kasihan orang. Kalau orang yang berjalan di depannya dia, kalau melihat hatinya tergerak oleh belas kasihan, ya dia diberi. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Wes buta, melarat meneh. Ya. Seakan-akan hidupnya ya wes dia menjalani rutinitas setiap harinya seperti itu. Tetapi ada saatnya, ada waktunya. Tuhan berperkara, Tuhan berdaulat. Ya. Pegang kendali atas kehidupan Bartimeus. Kalau saja, seandainya saja, ketika Tuhan lewat di depan Bartimeus, Bartimeus tutup mulut. Ya.
dia tidak berpengharapan, dia tidak minta belas kasihan, dia tidak punya iman yang kuat kepada Tuhan, selamanya sampai dia mati, dia tetap hidup sebagai pengemis dan kekurangan fisik, buta. Ya. Tetapi beda, ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Dia menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia menaruh mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Karena kesempatan tidak akan berjalan. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Ya. Begitu dia mendengar Tuhan ada di dekat dia. Dia punya iman yang luar biasa. Tuhan katakan, pergi. Imanmu itu yang menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga. Ya. Jadi ketika Tuhan katakan pergi, imanmu itu yang menyelamatkan engkau. Melihatlah ia. Ya. Melihatlah ia. Tanpa harus operasi, tanpa harus ini dan itu. Ya. Iman yang begitu luar biasa itulah yang memulihkan kondisi Bartimeus. Iman yang begitu kuat itulah yang merubahkan kehidupan dari Bartimeus. Ya. Di sini dikatakan lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ya. Ketika Bartimeus mengalami mujizat, ketika Bartimeus mengalami keajaiban secara pribadi, ya, dia mengikut Tuhan sebagai rasa terima kasih dan ucapan syukur. Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Ya. Kusta ini lebih menyedihkan lagi ya, orang iso kumpul dengan banyak orang ya, harus diasingkan di hutan, tidak boleh ada di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh, harus ngungsi, harus menjauh ya. Ketika Tuhan menyembuhkan mereka, sing 9 itu merasa wis disembuhkan, wis ora butuh Tuhan lagi. Goodbye Tuhan, ya. Aku ora butuh Tuhan lagi, wong aku wis sembuh kok. Hanya satu yang kembali mengucapkan terima kasih. Bartimeus itu lebih luar biasa. Ketika dia mengalami mujizat, dia bisa melihat seperti orang-orang normal pada umumnya. Dia tidak terus meninggalkan Tuhan, ya. Dia tidak terus langsung goodbye sama Tuhan, wis ora butuh Tuhan, ndak. Dikatakan ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ya. Dia mengabdikan sisa hidupnya, dia mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Seberapa banyak kadangkala kalau kita boleh jujur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan kepada masalah, kita diperhadapkan kepada pergumulan, kita diperhadapkan kepada situasi yang begitu menyakitkan, yang begitu memprihatinkan. Oh, siang malam pagi petang kita datang mencari Tuhan, kita menangis di hadapan Tuhan. Begitu Tuhan campur tangan, begitu Tuhan menyertai, begitu Tuhan memberkati sehingga kita diluputkan, dilepaskan, kita dikuatkan, kita mulai lupa kepada Tuhan. Ya. Beda dengan Bartimeus ini. Dia mengalami masa-masa yang sulit. Dia mengalami kehidupan yang memprihatinkan. Mungkin setiap hari dia menangis, mungkin setiap hari dia berteriak, mungkin dia sudah putus pengharapan. Dia tidak punya masa depan yang menjanjikan, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah terbersit dalam pemikirannya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Ya. Dia menyatakan sesuatu yang besar. Sehingga dia boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Dan dia mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Mungkin kondisi keadaan saya, Bapak Ibu Saudara, tidak jauh berbeda seperti apa yang dialami Bartimeus. Mungkin kita tidak kekurangan, tidak ada kelemahan secara fisik kita. Kita sempurna, ya. Tapi mungkin ada pergumulan yang lain, mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah studi, banyak hal yang Bapak Ibu Saudara alami.
tangkap kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Sekalipun mungkin secara akal pikiran manusia ora mungkin ora iso. Ya. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Mari kita akan taruh pengharapan terbesar kita hanya kepada Tuhan. Pengharapan satu-satunya, pengharapan terakhir karena hanya Dia yang dapat kita andalkan. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan sama-sama buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-23. Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-18. Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada. Bartimeus, kalau kita melihat, kita mencermati kondisinya sebelum dia bertemu dengan Tuhan secara langsung. Masa depannya suram, ya. Masa depannya tidak menjanjikan. Ya wis rutinitasnya akan setiap hari berjalan seperti itu saja. Seolah-olah tidak ada harapan besar, tidak ada sesuatu mujizat terjadi. Tetapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada perubahan besar. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dialami Bartimeus secara pribadi. Amsal 23 ayat 18. Masa depan itu sungguh ada. Jangan pernah engkau putus pengharapan. Jangan pernah engkau merasa sudah Tuhan, hidupku sampai di sini saja. Aku tidak mampu, aku tidak kuat, aku tidak punya daya untuk melanjutkannya. Kepada siapa engkau menaruh pengharapan terbesar dalam hidupmu? Selama engkau itu mempercayakan kepada Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tergantung kepada siapa engkau menaruh pengharapan besar hidupmu. Masa depanmu, hari esokmu, langkahmu selanjutnya. Kalau engkau menyertakan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau mengikut sertakan Tuhan dalam hidupmu seperti apa yang dialami Bartimeus, sesuatu besar terjadi. Perubahan drastis terjadi. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, itulah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkitkan iman kita. Ya. Orang kadangkala imannya itu luar biasa kalau dia sudah mengalami, ya kan? Sudah terjadi, sudah dirasakan. Tapi kalau sesuatu yang rasanya tidak mungkin, terus kita punya iman, ya, kadangkala sulit. Tapi Bartimeus enggak, sebelumnya dia enggak pernah mengenal siapa Tuhan, dia hanya mendengar saja. Ya. Oh Yesus orang Nazaret yang banyak dibicarakan orang, yang jadi pembicaraan karena banyak hal yang dilakukan. Dia hanya mendengar Bapak Ibu Saudara, tapi itu yang membangkitkan imannya. Ketika dia bertemu kepada Tuhan, dia menaruh harapannya dan Tuhan memberkati Bartimeus secara luar biasa. Kehidupannya dirubahkan, masa depannya dijamin lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya. Berbahagialah saya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau menaruh pengharapan besarmu hanya kepada Tuhan dan engkau diberkati luar biasa. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, bukan dengan kekuatanku. Ya. Aku dapat menjalani hari ini.
nyanyikan pujian ini dengan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Taruhlah hidupmu, masa depanmu, hari esokmu hanya kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Nyanyikan sungguh-sungguh keluar dari dasar hatimu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, oh tanpa Engkau Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak akan mampu. Ku tak mampu sendiri, oh katakan Engkau kekuatanku Tuhan. Engkaulah kuat, Engkau yang menopang hidupku Tuhan, yang menopangku. Pandang wajahnya Yesus, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan hanya dari Tuhan, datang dari-Mu. Haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Oh, ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan, jangan Kau lepaskan Tuhan, Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam, oh Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Kami menangkap janji-Mu di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Oh Tuhan Yesus, kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami menaruh pengharapan akan hidup kami hanya kepada Tuhan. Seperti seorang pribadi yang bernama Bartimeus Tuhan. Keadaan kondisi yang dialami oleh Bartimeus kadang-kala tidak menjanjikan punya masa depan yang cerah, masa depan yang menjanjikan hari esok yang luar biasa. Tetapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia mengalami perubahan besar, dia mengalami mujizat, dia mengalami keajaiban Tuhan karena dia memiliki iman yang luar biasa
biasa kepada Tuhan. Biarlah pelajaran hidup dari Bartimeus juga menjadi contoh bagi kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu. Biarlah kami boleh menaruh iman kami hanya kepada Tuhan. Sekalipun kami diperhadapkan kepada keadaan yang tidak menentu, kami diperhadapkan kepada situasi yang sukar Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa kecuali, berkati lansia-lansia, beri umur panjang, kekuatan, kesehatan. Mereka boleh menikmati hari tua dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, keluarga, jemaat-jemaat-Mu tanpa kecuali Tuhan. Berkati ekonomi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati mereka yang wirausaha Tuhan, mereka yang jualan. Oh Tuhan, berkati Tuhan, datangkan pembeli-pembeli. Kami juga menyerahkan Tuhan jemaat yang bekerja ikut orang sebagai karyawan-karyawati Tuhan, memberkati. Kalaupun ada Tuhan, izinkan mereka mengalami PHK. Engkau yang menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Berkati anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, berkati studi mereka. Biarlah mereka berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan akan hadir dalam bangsa kami. Engkau menghujani dengan belas kasihan-Mu, ampuni bangsa kami Tuhan, lepaskan, bebaskan bangsa kami dari pandemi ini Tuhan. Biarlah semua boleh mengalami perubahan yang luar biasa, keajaiban mujizat terjadi dan boleh kami rasakan Tuhan. Engkau yang menyelimuti bangsa kami dengan kuat kuasa-Mu, Engkau yang memagari, membentengi Tuhan dengan kedahsyatan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Jokowi sebagai presiden kami, berkati di dalam menangani wabah ini Tuhan, beri hikmat pewahyuan-Mu setiap apapun Tuhan yang dikeluarkan, keputusan-keputusan Tuhan, langkah-langkah yang diambil Tuhan campur tangan sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Oh Tuhan, berkati menteri-menteri yang bekerja sama dengan Presiden, berkati seluruh anggota MPR, DPR, DPRD, berkati Tuhan seluruh aparat kepolisian, berkati Tentara Nasional Indonesia, berkati Tuhan seluruh gubernur, wali kota, seluruh kecamatan, kelurahan, RT, RW. Engkau tempatkan pemimpin-pemimpin yang memiliki nurani, yang murni, yang bersih, beri hati yang takut akan Tuhan, sehingga benar-benar Indonesia mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan belas kasihan-Mu, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kota kami, kota Solo. Berkati kota kami, beri kedamaian, ketenangan, ketentraman. Jauhkan dari huru-hara, kerusuhan, kejahatan apapun. Tuhan yang membentengi, memberkati kota kami jadi berkat bagi kota-kota yang lain. Berkati Pak Rudi sebagai wali kota, beri hikmat-Mu Tuhan di dalam menangani wabah ini. Tuhan akan campur tangan bersama dengan seluruh jajaran staf-stafnya. Tuhan yang akan menolong. Tuhan Yesus, berkati seluruh tim medis Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini banyak mereka yang tumbang Tuhan, karena saking banyaknya pasien-pasien yang datang. Karena Tuhan, setiap kali kami mendengar, kami membaca berita-berita Tuhan, semakin banyak orang-orang yang terkena Tuhan virus ini. Tuhan akan tolong mereka, beri kekuatan kesehatan kepada seluruh tim medis Tuhan, seluruh mereka yang bekerja di rumah sakit yang menangani pasien-pasien ini, beri roh sukacita, damai sejahtera, beri kekuatan kesehatan, pagari, bentengi. Biarlah tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan, kalau mereka sudah rela Tuhan menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Engkau yang membalas, Engkau yang memberkati. Keluarga mereka yang mereka tinggalkan mungkin tidak bisa bertemu, Tuhan yang akan memagari, membentengi, menjauhkan dari setiap mara bahaya apapun. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni segala salah dan dosa kami. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, untuk ibadah minggu depan, minggu terakhir
tanggal 31 Mei ya, tetap ada ibadah online 2 kali, pagi jam 7, kemudian sorenya jam 5 ya. Kami berharap seluruh jemaat kita akan tetap memperhatikan jam-jam ibadah seperti ini ya. Kita tetap mengikuti sekalipun kita ada di rumah, tapi kita tempatkan seperti kalau kita ibadah di gereja ya. Jadi kita tetap merasakan lawatan Tuhan, kita tetap merasakan kehadiran, penyertaan dan pertolongan Tuhan ya. Biasanya kalau minggu terakhir kita membawa persembahan untuk dana rumah Tuhan, Bapak Ibu jemaat bisa membawa ya. Setiap hari Kamis dan Jumat gereja dibuka ya, karena untuk rekaman ya, Bapak Ibu bisa datang untuk menyerahkan dana rumah Tuhan ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore ini. Kiranya Bapa berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kehidupanmu mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.